Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan strategi untuk memperbesar peluang agar kalian bisa lolos di SNBP 2023. Kita selalu menekankan ke teman-teman agar selalu menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar tentu nanti kalian bisa memetakan strategi yang tepat dari jurusan dan perguruan tinggi yang kalian incar. Karena persaingan SNBP ini tidak mudah, pelamarnya sangat banyak. Di samping itu, jangan-jangan nanti jurusan dan PTN yang kalian tuju itu adalah jurusan favorit di perguruan tinggi favorit. Tentu harus ada treatment, harus ada tentu strategi tertentu agar kalian bisa lolos di jurusan yang kalian impikan itu. Sebelum kita membahas terlalu jauh, ketika kita berbicara terkait dengan seleksi nasional berbasiskan prestasi atau SNBP, maka harus disadari bahwa nilai sudah jadi dari rapot semester 1 sampai dengan rapot semester 5, dan sudah agak terlambat ketika kalian mencari sertifikat prestasi karena sekarang sudah semester 6. Dan barangkali tidak banyak juga lembaga-lembaga kredibel yang mengeluarkan lomba-lomba yang bisa kalian ikuti di jeda waktu yang tidak banyak menuju proses pendaftaran SNBP. Nah, definisi dari SNBP ini adalah seleksi yang tentu ingin memberi penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran. Namun penekanannya oleh Mas Menteri adalah kesuksesan pembelajaran ini tidak namapel itu saja, melainkan menyeluruh di jenjang pendidikan menengah. Maka dan daripada itu, nanti ketika kita berbicara komponen, nanti variabel nilai rapot yang dipakai tidak hanya sebagian mata pelajaran utama saja, melainkan seluruh mata pelajaran akan diperhitungkan dalam proses seleksi SNBP. Nah, kalau kita bicara jadwal, jangan sampai ketinggalan timeline, dan perlu diketahui bahwa tidak semua bisa daftar SNBP, hanya siswa eligible lulusan 2023 saja, lulusan lama tidak bisa. Maka kesempatannya tidak berlaku untuk semua. Manfaatkan kesempatan baik-baik, perbesar peluang kalian untuk keterima. Karena nanti kalian akan merasakan ketika nggak keterima itu nggak enak. Pertama itu. Yang kedua, ketika kalian harus berjuang di SNBT atau UTBK, nanti kalian akan merasakan betapa tidak mudahnya juga untuk bisa menembus jalur seleksi SNBT. Nah, jadwal pembuatan akun ini nanti untuk siswa 16 Januari sampai dengan 15 Februari 2023. Kemudian pendaftaran nanti 14 sampai 28 Februari 2023 dan pengumuman hasil 28 Maret 2023. Nah, tidak semua bisa mendaftar. Yang bisa mendaftar adalah siswa yang didaftarkan di dalam PDSS. Maka sekolah juga berperan harus membuat akun dari 9 Januari sampai dengan 9 Februari dan harus mengisi PDSS dari 9 Januari sampai dengan 9 Februari. Ketika sekolah tidak mengisi PDSS, maka siswanya juga tidak bisa mendaftar di SNBP. Selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui pertama-tama agar bisa menetapkan strategi lolos SNBP ialah tahu apa saja variabel penilaian dari seleksi ini. Berdasarkan kebijakan terbaru bahwa variabel penilaian SNBP dibagi menjadi dua komponen, yakni komponen pertama minimal 50% itu pakai nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran kecuali muatan lokal. Kemudian komponen kedua itu maksimal 50%. Komponen ini disebut komponen penggali minat dan bakat, di mana sub-sub komponen ini ditentukan oleh masing-masing PTN yang di dalamnya setidak-tidaknya mengandung
3 subkomponen, yakni yang pertama adalah nilai rapot dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung, kemudian prestasi dan portofolio untuk program studi yang ada portofolionya. Di samping ketiga subkomponen ini, kampus bisa menambahkan subkomponen lainnya yang berdasarkan pernyataan panitia SNPMB 2023. Subkomponen lainnya itu kurang lebih nanti juga mirip-mirip dengan variabel lainnya penilaian SNMPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dan daripada itu, teman-teman harus memahami subkomponen dari komponen kedua ini apa saja, dan juga ditegaskan bahwa penentuan komponen-komponen ini antara PTN 1 dan PTN 2 bisa berbeda. Perlakuannya juga bisa berbeda gitu antara misalnya SMA dan SMK. PTN ini memberikan perlakuan berbeda, PTN ini memberikan perlakuan yang sama. Bisa jadi seperti itu karena perguruan tinggi negeri tentu punya kepentingan untuk tidak salah membidik calon mahasiswa yang tentu harapannya juga ke depan ketika jadi mahasiswa di kampus tersebut bisa memberikan kontribusi maksimal sebagai mahasiswa yang berprestasi dan mendongkrak capaian raihan prestasi di kampus tersebut. Kita next bahwa jadi kalau kita berbicara komponen kedua ini, subkomponennya ialah yang pertama 2 mapel pendukung. Jadi tingkat dominasi nilai mapel pendukung ini nanti juga akan punya bobot tersendiri dalam penilaian SNBP. Kemudian juga di samping 2 mapel ini, mapel-mapel lain juga akan dilihat konsistensi dari semester 1 sampai 5. Lebih-lebih 2 mapel pendukung yang ditetapkan gitu ya. Tentu akan dilihat konsistensinya seperti apa, apakah naik turun dan lain sebagainya. Prosentasenya juga berbeda untuk poin di 2 mapel pendukung berbanding dengan mapel-mapel lainnya gitu ya. Nah, ini juga bisa menarik gitu ya. Barangkali nanti untuk anak SMK mapel pendukungnya hanya dikasih prosentase sekian, anak SMA dikasih prosentase yang berbeda. Misal seperti itu juga bisa terjadi untuk satu jurusan tertentu. Misalnya untuk jurusan matematika, anak IPS gitu ya, matematikanya menjadi mapel pendukung, tapi prosentasenya mapel pendukung matematika IPS dan matematika IPA bisa berbeda. Kampus bisa menetapkan model semacam itu gitu, sehingga tetap kemudian bisa dikatakan tetap ada cara untuk mengakali dari semua bisa lintas jurusan, tapi nanti realitasnya kalian lihat sendiri apakah kampus rela dan siap untuk menerima jurusan SMK, SMA tertentu kemudian diterima di jurusan program studi yang mempersyaratkan misalnya harus IPA, kan seperti itu. Kita lanjut. Jadi di samping Di samping 2 mapel tadi, penggali minat bakat yang menjadi subkomponen penilaian kedua adalah reputasi sekolah. Reputasi sekolah ini bergantung pada akreditasi sekolah A, B, dan C. Kemudian prestasi sekolah itu ya kejuaraan sekolah lah ya, siswa-siswanya dan lain sebagainya. Di samping itu jejak alumni. Jadi ketika sekolah itu punya alumni dari tahun ke tahun di UGM misalnya, maka ada poin kredit yang besar bagi sekolah tersebut di mata Universitas Gadjah Mada. Sehingga kemudian pada SNMPTN atau SNBP selanjutnya, sekolah tersebut akan mendapatkan jatah kuota. Di samping 3 hal ini, reputasi sekolah juga biasanya ditunjang oleh skor UTBK dari alumni-alumninya. Makanya LTMPT mengeluarkan 1000 sekolah terbaik gitu ya. Dari data itu, ranking itu nanti sekolah-sekolah baru nanti akan mendapatkan indeks reputasi sekolah, dan itu bisa
dijadikan pertimbangan oleh perguruan tinggi. Misalnya SMA 1 di kota tertentu itu banyak yang keterima di UGM, tapi pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada yang mendaftar di UNY. Pada tahun ini ada yang mendaftar di UNY. Nah, karena di database-nya UNY sekolah ini tidak pernah masuk karena tidak ada yang daftar, maka UNY menggunakan top 1000 yang dikeluarkan LTMPT sebagai bahan pertimbangan untuk menilai reputasi sekolah tersebut di samping akreditasi. Kemudian penggali minat bakat lainnya itu juga prestasi siswa. Jadi siswa yang punya prestasi kejuaraan baik akademik maupun non-akademik, baik relevan maupun tidak relevan dengan jurusan yang nanti akan diambil, silahkan nanti dilampirkan. Misalnya mau ambil jurusan teknik sipil, punyanya juara 1 futsal tingkat provinsi, itu kan sebenarnya nggak linear gitu ya. Tapi kalau punyanya cuman itu, ya lampirkan saja gitu ya. Barangkali nanti juga dapat kredit poin tertentu. Di beberapa perguruan tinggi itu mempertimbangkan sertifikat ketua organisasi, yakni utamanya ketua OSIS. Kalau kalian menjadi ketua organisasi ekstra school, ya silahkan nanti dilampirkan juga. Selanjutnya, yang menakutkan dari faktor penggali minat dan bakat adalah faktor koreksi. Jadi berdasarkan penyataan panitia SNPMB bahwa rektor perguruan tinggi berhak menolak siswa dari jurusan tertentu untuk diterima di prodi-prodi tertentu di kampus tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan murni lintas jurusan itu berlaku, tidak. Karena di balik itu semua nanti ada hak veto rektor. Misalnya rektor hanya mau kedokteran itu dari jurusan IPA, meskipun tidak diumumkan, tapi nanti akan didiskualifikasi pada saat penilaian. Maka teman-teman tolong jangan dipaksakan gitu ya untuk lintas jurusan, terutama untuk jurusan-jurusan yang memang punya kecenderungan tidak bisa lintas jurusan gitu ya. Kedokteran misalnya, anak IPS, anak bahasa tentu punya peluang lebih besar bunuh diri. Kampus-kampus tentu sangat rasional jika mengenakan faktor koreksi ini untuk menolak siswa dari jurusan-jurusan tersebut. Kemudian strategi kedua yang tentu tidak boleh dilewatkan adalah sebelum daftar ya dicek keketatan prodi tujuan. Dan dicek juga bahwa kampusnya ini levelnya seperti apa sih, level favorit nasional, level favorit lokal, atau seperti apa. Jadi keketatan juga menunjukkan bahwa ketika tinggi pelamarnya, maka jurusan itu akan sangat ketat persaingannya. Kemudian semakin tinggi grade kampusnya, semakin ternama kampusnya, maka meskipun pelamarnya sedikit, tapi biasanya pendaftarnya berbobot. Jadi nilai kalian siap nggak bersaing ketika misalnya jurusan kedokteran di UI pelamarnya lebih sedikit daripada jurusan kedokteran di Undip misalnya gitu ya. Ketika kalian mau daftar kedokteran di UI, siap nggak dengan persaingan nilai di situ atau persaingan sertifikat di situ. Biasanya seperti itu. Kemudian, jadi tadi sudah kita singgung, hindari lintas jurusan yang memang benar-benar tidak memungkinkan. Jangan lakukan lintas jurusan jika jurusan kalian di SMA, SMK dinilai sangat tidak relevan dan tidak linear. Jadi kalau misalnya SMK-nya Tata Boga kemudian mau daftar di Teknik Sipil ITS, ya mohon maaf gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga bahwa anak SMK punya kans lebih besar keterima jika memilih politeknik negeri yang linear.
Jadi kalau jurusannya linear punya kans lebih besar untuk teman-teman SMK. Apalagi pada tahun ini seluruh politeknik negeri ini menawarkan ada D3, D4 gitu ya. Termasuk nanti jurusan vokasi di universitas. Nah, berkaitan dengan lulusan SMK di universitas atau di institut negeri, itu kita punya fakta bahwa peluang lulusan SMK ketika memilih universitas atau institut negeri itu persentase keterimanya dari jalur SNMPTN di tahun sebelumnya masih di bawah 5%. Makanya kita sampaikan memperbesar peluang lebih baik pilih politeknik negeri dengan jurusan yang linear. Ketika kalian mau memilih universitas, maka kita sarankan untuk mengambil prodi vokasi. Jadi jurusan-jurusan vokasi, entah itu D3 atau D4 yang tentu harus serumpun, harus linear. Gitu ya. Ketika tidak linear maka akan sangat berat, kecuali teman-teman punya dokumen prestasi yang luar biasa mendukung, gitu ya. Nah, jadi kalau punya prestasi ya lampirkan prestasi, tapi yang paling penting ialah prestasi yang relevan. Prestasi yang relevan itu misalnya kalian mau daftar kedokteran punya prestasi juara OSN biologi, itu relevan, poinnya akan sangat besar. Kemudian misalnya kalian pernah menang Olimpiade Matematika di UNER gitu ya. Kemudian kalian daftar di jurusan Sistem Informasi Universitas Airlangga. SI-nya UNER itu satu departemen dengan departemen matematika, sehingga ketika kalian melampirkan sertifikat itu maka masih sangat relevan dan peluang keterimanya akan lebih besar. Kalian milih SI UNER, punya prestasi dari UNER, maka kans untuk keterima akan sangat besar. Di samping itu nanti jadi ketika kalian melampirkan itu urutannya relevan atau dari kampus tujuan, kemudian itu adalah sertifikat dengan tingkat raihan kejuaraan yang paling tinggi. Dan kalau diminta memasukkan 3 ya cukup masukkan 3 saja. Jangan jadi anak TK disuruh masukkan 3, kalian masukkan 10 mentang-mentang kalian punya sertifikat 10. Dan sertifikat yang dilampirkan adalah sertifikat selama SMA sederajat, bukan sertifikat lama. Takutnya kalau sertifikat SMP atau TK atau PAUD gitu ya, takutnya kalian dianggap meremehkan tim seleksinya sehingga justru akan didiskualifikasi. Lalu berkaitan sertifikat organisasi, ya tadi saya sampaikan bahwa sertifikat organisasi yang sering dipertimbangkan adalah sertifikat ketua OSIS, bukan anggota, bukan wakil ketua, tapi ketua OSIS. Lalu ini juga penting dan sering disampaikan oleh teman-teman lainnya bahwa kalau bisa jangan bersaing dengan teman sendiri satu sekolah. Jadi kalau jurusan dan PTN yang kamu pilih itu ada pesaingnya dari sekolah yang sama atau temanmu sendiri, dilihat kira-kira bobot nilai dia ketika dikalkulasi lebih tinggi dia atau lebih tinggi kamu. Ketika dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa tembus di jurusan itu dan di PTN itu dari sekolahmu hanya 1 atau 2 orang, maka sangat riskan ketika kalian memaksakan diri memilih jurusan dan PTN itu, sementara bobot nilai kalian itu kalah dengan teman kalian lainnya. Ketika misalnya kalian bersaing cuman berdua gitu ya, kalian nomor 2 itu mungkin masih ada sedikit peluang gitu ya. Tapi ketika dari tahun-tahun sebelumnya yang keterima hanya 1 atau 2, sedangkan kalian urutan kelima dari 7 pendaftar, 7 calon pendaftar untuk jurusan dan PTN itu dari sekolahmu, maka ya lebih baik mengambil jurusan yang berbeda karena peluang nggak keterimanya pasti sangat besar.
Nah, hitung cermat pilihan pertama. Kalau bisa dipaskan, pilihan pertama ini punya peluang agregasi untuk lolos besar. Kenapa pilihan pertama? Karena berdasarkan hasil SNMPTN 2022, 90, sekian persen siswa lolos SNMPTN pada pilihan pertama. Terdapat kecenderungan PTN enggan diletakkan di pilihan kedua karena memang memang sudah cukup gitu ya. Kuota SNMPTN hanya sekitar 20-30% dari seleksi masuk di kampus itu. Jadi ketika suatu kampus hanya ngambil 20%, ya kira-kira dari sekian ratus ribu pelamar ya dianggap cukup lah ya, tidak perlu melakukan seleksi pada pilihan kedua. Sehingga memantapkan bidikan pada pilihan pertama itu adalah kunci kesuksesan. Dan jangan sampai kalian keliru menempatkan pilihan juga. Ya kalau memang pengen keterima di pilihan kedua, ya penempatan jurusan dan universitasnya harus tepat gitu ya. Banyak kampus-kampus yang deklarasi tidak mau di pilihan kedua, kemudian kalian letakkan di pilihan kedua. Mana kampus itu? Misalnya UB, UI, kampus PTN BH favorit lah ya, itu rata-rata tidak mau. Jadi kalau kampus pertama mungkin UI, kampus kedua misal UB, tapi UB sudah deklarasi no, saya tidak mau ditempatkan di pilihan kedua, ya sama saja kalian tidak akan punya kesempatan keterima di pilihan kedua. Lebih baik pilih satu saja daripada kemudian meletakkan kampus yang menolak diletakkan di pilihan kedua, kalian letakkan di situ gitu ya. Jadi tolong itu juga nanti digali kampus tujuannya. Kamu mau nggak saya letakkan di pilihan kedua? Rata-rata nggak mau. Kemudian letak PTN berdampak. Jadi berdasarkan pernyataan panitia SNPMB dikatakan bahwa di sebagian PTN itu juga berlaku putra daerah. Jadi akan ada kredit poin tambahan bagi yang memilih PTN satu provinsi. Misalnya UGM, balas budi dengan Keraton Jogja, itu memang katanya ada gitu ya, memprioritaskan putra daerah untuk SNMPTN atau SNBP. Jadi kenapa ada poinnya? Karena ada kontribusi Pemda atau Pemprov untuk membantu perkembangan sebuah PTN, sehingga tentu akan ada kuota-kuota khusus gitu ya. Setidaknya kalau ada dua nilainya sama, rata-ratanya sama, yang dipilih adalah yang satu provinsi, setidaknya seperti itu, atau yang daerahnya satu kota dengan kampus tersebut. Nah, ini juga penting, ikuti jejak alumni. Jadi PTN yang sudah punya kepercayaan pada sekolah kalian memiliki kecenderungan untuk memberikan kuota setiap tahunnya dengan variasi jumlah kuota bergantung pada prestasi siswa. Jadi kalau setiap tahun alumni sekolah kalian ada yang keterima di Undip, ya ikut ke sana. Peluang kalian untuk keterima di Undip pasti besar ketika memang prestasi kalian atau nilai kalian itu memang dirasa kompatibel untuk jurusan yang kalian pilih, maka peluang lolosnya akan lebih besar. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya alumni di mana-mana? Ya harus siap-siap saja. Dan strateginya kalau nggak punya alumni di mana-mana, ya jangan kepedean dong gitu ya. Harus sadar diri, wah ini merintis dari awal, jadi saya nggak ambil jurusan yang terlalu favorit. Ya bukan nggak terlalu favorit, ya saya cari jurusan yang sepi di kampus yang standar-standar aja, atau yang tidak terlalu banyak pelamarnya gitu. Kemudian kenali level sekolahmu, ya itu tadi berkaitan dengan jejak alumni. Kalau persentase lulus di SNMPTN tahun sebelumnya itu kira-kira 75%, maka kalian bisa surfing atau berselancar di mana-mana gitu ya, di berbagai PTN. Jadi ketika persebaran siswa yang lulus di SNMPTN pada tahun sebelumnya itu banyak diterima di PTN favorit, maka
ketika kalian rankingnya belakangan, ketika kalian memilih PTN yang biasa-biasa saja, tentu peluangnya akan keterima juga sangat besar gitu. Nah, ini juga penting menurut kami, mau tidak mau rasionalisasi juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk menentukan jurusan yang tepat di PTN mana. Jangan kemudian mengambil keputusan berdasarkan ego pribadi gitu ya. Saya harus keterima di jurusan ini, di PTN ini. Ini persaingannya se-Indonesia Raya, jadi tidak bisa main pakai feeling. Kalau main pakai ego nanti di jalur mandiri dengan menggunakan uang pangkal gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa persentase diterima di SNMPTN tahun 2022 hanya 19%, di mana pelamarnya 600.000, yang lolos hanya 120.000. Itu menandakan bahwa 400.000 lebih pelamar tidak lolos di SNMPTN tahun 2022. Sangat luar biasa banyak. Makanya harus rasional dalam mengambil keputusan dan siap gitu, sadar diri gitu ya. Kemampuannya di sini ya harus terima ketika harus memilih PTN yang tidak terlalu favorit, jurusan yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang terakhir, jangan egois. Terlalu percaya diri untuk lolos pada jurusan terbaik di PTN favorit itu adalah impian semua orang. Itu adalah pengharapan yang tentu ketika kita bisa meraihnya itu suatu kebanggaan tersendiri. Tapi sebaliknya, ketika tidak sadar diri bahwa kemampuannya sudah mentok di situ, tidak punya dokumen prestasi pendukung, maka itu terlalu sia-sia, utopis, dan akan menjadikan luka ketika kemudian hasil SNBP ternyata tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kalian. Bisa dikatakan bahwa setiap tahun di berbagai nasihat dikatakan bahwa keterima di SNBP itu bonus, nggak keterima itu biasa gitu ya. Dan dalam penentuan jurusan jangan sok tahu gitu ya. Menurut saya menegasikan fungsi orang tua, menegasikan fungsi BK itu suatu hal yang tidak masuk akal, karena masa depan kalian nanti juga disupport oleh orang tua. Belum tentu keinginan orang tua itu keliru. Ya bisa jadi keliru karena tidak sesuai dengan keinginan kalian, tapi bisa juga keinginan kalian itu tidak masuk akal, sehingga kemudian yang lebih layak diikuti adalah keinginan orang tua. Banyak yang membenturkan bahwa orang tua punya ambisi jurusan untuk anak-anaknya dan itu tidak relevan dengan anak-anaknya. Saya tidak percaya itu. Jadi seiring dengan pendewasaan diri bahwa semuanya harus dikomunikasikan, karena masa depan kalian juga salah satu faktor utamanya adalah support dan dukungan orang tua. Kalau bisa konsultasi, pendekatan, kalau memang berbeda dan kalian punya potensi dan kalian benar-benar bisa meraih potensi kalian di jurusan tertentu yang itu berbeda dengan keinginan orang tua, silahkan nanti dikomunikasikan dengan baik, dengan data-data dan bukti-bukti, sehingga jurusan yang kalian inginkan ketika nanti kalian dapatkan di SNBP atau SNBT itu tetap disupport dan mendapatkan dana finansial yang cukup untuk pengembangannya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi-informasi yang perlu kalian ketahui untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi kalian dalam memilih jurusan di perguruan tinggi pada jalur seleksi nasional berbasiskan prestasi. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya.